Mari kita siapkan hati kita, duduk rapi, fokus, dan tenang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Hai adik-adik, selamat hari Sabtu semuanya. Balik lagi sama Kak Putri. Wah, gak terasa ya. Ini adalah hari terakhir di bulan Juli ini kita belajar tentang mengasihi. Masih ingat kan pelajaran minggu lalu? Kakak juga loh yang bawain. Gimana di Matius 5 ayat 44 dikatakan untuk kita bisa mengasihi musuh, bahkan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah memberikan kasih-Nya untuk kita. Sebelum kita mulai cerita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa seperti biasa. Sikap doa yang baik. Kakak akan mimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena sudah menyertai kami untuk kami boleh bangun pagi dan kami akan beribadah pagi hari ini. Bantu kami Bapa untuk kami boleh memberikan hati kami dan kami mau mendengarkan firman dan juga mau belajar dari firman ini Bapa. Sertai ibadah kami dari awal sampai akhir dan supaya kami juga boleh menjadi anak yang semakin takut akan Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih cerita tentang anak yang hilang? Cerita ini diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus loh. Simak ceritanya baik-baik ya. Jadi pada suatu hari seperti biasanya, Tuhan Yesus diikuti oleh banyak sekali orang. Walaupun banyak sekali orang, namun Tuhan Yesus tetap mengajar seperti biasanya juga. Nah, biasanya Tuhan Yesus menceritakan dengan perumpamaan adik-adik. Perumpamaan ini bisa disebut juga dengan cerita contoh, supaya orang-orang mudah memahami ceritanya. Tuhan Yesus mulai bercerita. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu.
Pada suatu hari si bungsu berkata pada ayahnya, "Bapa, berikanlah padaku bagian harta milikku." Setelah itu ayahnya membagikan harta kekayaan miliknya kepada si sulung dan si bungsu sesuai dengan hak mereka. Tapi setelah beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruh harta kekayaan miliknya. Dan ia pergi jauh ke sebuah negeri. Ia memboroskan seluruh harta miliknya dan hidup dengan menghambur-hamburkan uangnya. Dan tahu gak sih adik-adik, beberapa saat kemudian bencana kelaparan datang ke negeri itu. Ia terpaksa jatuh miskin. Dan tahu gak sih adik-adik, bencana kelaparan datang ke negeri itu. Dan si bungsu mulai jatuh miskin. Ia menjadi terpaksa untuk bekerja kepada seorang tuan untuk mengurus babi di ladang miliknya. Dan saking kelaparannya si bungsu, dia ingin makan makanan babi tersebut. Dan itu aja gak dibolehin sama tuan pemilik babinya. Setelah itu ia mulai menyadari keadaannya. Saking kelaparan dan miskinnya, ia teringat akan orang yang dulu bekerja dengan ayahnya jauh lebih berlimpah. Si bungsu menjadi bertekad untuk kembali kepada ayahnya dan ia ingin mengatakan, "Aku berdosa kepada sorga dan Bapa. Aku tidak layak dipanggil seorang anak. Jadikanlah aku orang yang hanya diupah saja." Setelah itu si bungsu bergegas pergi dan kembali pada ayahnya. Ketika ia melihat anaknya kembali, si ayah berlari dan mendapati anaknya. Ia memeluknya dengan erat. Dan si bungsu mengatakan tepat seperti apa yang dikatakan sebelumnya. Ia mengakui bahwa ia telah berdosa dan ia tidak layak dipanggil seorang anak. Tapi tahu gak sih adik-adik, kalau ternyata ayahnya menyambutnya dengan kasih yang hangat. Bahkan ayahnya juga menyambutnya dengan pesta penyambutan untuk si bungsu. Wow! Nah adik-adik, kisah tadi adalah kisah tentang anak yang hilang dan kembali kepada ayahnya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Tuhan Yesus loh. Coba bayangin, kalian duduk lalu mendengarkan Tuhan Yesus bercerita. Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus ingin kita belajar? Apa yang Tuhan Yesus ingin kita belajar dari si bungsu? Dia yang egois, dia yang selalu ingin melakukan apa yang dia ingin saja. Tetapi saat keadaan menjadi sulit, ia jadi teringat dan tersadar bahwa tempat yang paling aman dan juga nyaman adalah tempat ia tinggal sebelumnya, yaitu bersama ayah dan juga saudaranya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah hari ini adik-adik? Percaya nggak adik-adik bahwa Tuhan juga mengasihi kita seperti sosok ayah dalam cerita tadi? Coba kita renungkan. Sering nggak adik-adik merasa berhak seperti si bungsu? Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua dan mau melakukan apa yang hanya disukai saja. Contoh, adik-adik lebih suka main game dan tidak mendengarkan nasihat orang tua untuk tidur lebih awal. Tidak mau belajar dengan benar. Padahal itu untuk kebaikan adik-adik. Di Efesus 6 ayat 1-2 mengatakan bahwa kita harus taat kepada orang tua. Coba bayangin kalau adik-adik bisa taat kepada orang tua, mau tidur lebih awal, mau mengatur jadwal untuk bermain game, dan pada akhirnya adik-adik bisa belajar dengan benar dan mendapatkan nilai yang bagus. Kak Putri mengajak ya, untuk kita bisa semangat mengasihi seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita kakak dari awal sampai akhir. Setelah ini kita akan menari lagi. Harus semangat adik-adik. Dan jangan lupa bangkit berdiri, ajak mama papa juga.
Sampai berjumpa di lain waktu adik-adik. Bye-bye. Your love is deep, deeper than my fear. It's wide, wider than my doubt. It's all that I will ever need. Your love is high, higher than my hopes. It's strong, stronger than my past. It's all that I will ever need. Oh, you got me singing. Oh, let your love transform. Jesus, let your love transform. Sing it to the whole world. Echoes, echoes, with the sound of your love again. Your love is deep, deeper than my fear. It's wide, wider than my doubt. It's all that I will ever need. Your love is high, higher than my hopes. It's strong, stronger than my past. It's all that I will ever need. Oh, you got me singing. Oh, let your love transform. Jesus, let your love transform. Sing it to the whole world. Echoes, echoes, with the sound of your love again. Let your love transform. Jesus, let your love transform. Sing it to the whole world. Echoes, echoes, with the sound of your love again. We dance into the beat of your love, your love. We dance into the beat of your love, your love. We dance into the beat, dance into the beat of your love. We dance into the beat of your love, your love. We dance into the beat of your love, your love. We dance into the beat, dance into the beat of your love. We dance into the beat of your love, your love. We dance into the beat of your love, your love. We dance into the beat, dance into the beat of your love. Let your love transform. Jesus, let your love transform. Sing it to the whole world. Echoes, echoes, with the sound of your love again. Let your love transform. Jesus, let your love transform. Sing it to the whole world. Echoes, echoes, with the sound of your love again. Wah, sangat mengharukan ya adik-adik cerita yang baru kita dengarkan dari Kak Putri. Kita sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu penuh kasih. Seperti seorang ayah yang ada di dalam cerita Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Nah adik-adik, yuk kita terus mau belajar tentang kasih dan terus mau mengasihi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang luar biasa, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami bisa menari, kami bisa juga bernyanyi bersama-sama, memuji dan muliakan nama-Mu. Kita bisa beribadah Tuhan bersama-sama. Kami juga mau berterima kasih ya Tuhan, karena hari ini kita bisa mendengarkan cerita yang luar biasa tentang kasih seorang ayah kepada anaknya yang telah lama hilang. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mau bantu hati kami untuk terus mau belajar, mengerti kasih Engkau dan terus mau mengasihi orang lain. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini.
Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai dan berkati. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan berpisah, tapi jangan khawatir. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Jadi sampai jumpa dan bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Talk about you, talk about me, talk about the truth that set us free. Talk about LOVE, love for the Father of above. Yeay! Wah, Roro seneng banget dengan pujiannya. Tadi Roro menari dan bernyanyi loh teman-teman. Pasti teman-teman juga happy kan hari ini? Nah, hari ini Roro mau menyampaikan pengumuman buat kita semua. Jadi teman-teman mohon perhatiannya ya. Yang pertama, kita setelah ibadah akan ada fellowship loh teman-teman. Pasti udah pada kangen kan sama Roro dan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, setelah ibadah jangan lupa ya bergabung di video conference Zoom. ID dan passwordnya bisa ditanya ke kakak-kakaknya atau ke grupnya masing-masing. Nah, yang kedua, kita akan memberikan persembahan nih teman-teman. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang ada di layar kalian. Oke teman-teman, saatnya Roro pamit. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Yeay!